Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru PAI, alhamdulillah kita ketemu lagi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana memahami capaian pembelajaran atau CP pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Nah, itu juga bisa diterapkan pada mata pelajaran yang lainnya ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk guru mata pelajaran lain bisa juga menggunakan cara yang sama. Nah, untuk berikutnya saya akan membahas tentang bagaimana sih cara menyusun tujuan pembelajaran. Masih ingat kan bagaimana skema menyusun perangkat ajar dalam kurikulum Merdeka? Yang pertama kita memahami capaian pembelajaran dulu pada mata pelajaran kita masing-masing, di mana pada mata pelajaran kita ada karakteristik yang diwakili dengan elemen-elemen dalam capaian pembelajaran yang berbeda antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. Kemudian setelah kita mempelajari atau memahami capaian pembelajaran, langkah berikutnya adalah kita menyusun tujuan pembelajaran. Nah, kita hari ini akan membahas tentang itu, tentang bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Nah, teman-teman semua, eh, tujuan pembelajaran ini merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang diperoleh oleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Nah, deskripsi pencapaian 3 kompetensi ini disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Jadi, TP ini atau tujuan pembelajaran ini adalah menjadi prasyarat untuk menuju capaian pembelajaran. Nah, dalam menyusun TP ini kita bisa menggunakan taksonomi Bloom. Jadi taksonomi Bloom ini lebih sesuai jika digunakan untuk menurunkan atau menerjemahkan CP ke tujuan pembelajaran yang lebih konkret. Nah, ini ada di dalam Panduan Pembelajaran dan Asesmen tahun 2022. Nah, ini kita bisa menggunakan ini taksonomi Bloom ini Bapak Ibu ya, ketika kita menurunkan CP ke tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada C1 untuk pengetahuannya, ada C1 dimulai dari pengetahuan, kemudian C2 pemahaman, C3 penerapan, C4 analisis, dan berikutnya C5 penilaian serta C6 kreasi. Kita bisa menggunakan kata kerja operasional yang menggambarkan kompetensi dari C1 sampai C6 milik taksonomi Bloom ini. Ini untuk kata kerja operasional kognitif. Kemudian untuk capaian pembelajaran yang di situ kita mengidentifikasi ada ini apa kata kompetensi yang mengarah kepada psikomotorik atau keterampilan, maka kita bisa menggunakan taksonomi Bloom yang psikomotorik, yaitu P1 menirukan, kemudian P2 manipulasi, P3 pengalamiahan, dan P4 artikulasi. Nah, kita bisa menggunakan salah satu dari kata kerja ini sesuai dengan turunan kata kerja atau kompetensi yang terdapat dalam capaian pembelajaran. Nah, berikutnya untuk capaian pembelajaran yang di situ ada sikap Bapak Ibu atau afeksi, maka kita bisa juga menggunakan menurunkan ke tujuan pembelajaran dengan menggunakan kata kerja operasional afektif atau sikap. Ada A1 menerima, kemudian A2 menanggapi, A3 menilai, dan A4 itu mengelola, serta A5 menghayati. Nah, ini kita bisa menggunakan kata kerja operasional ini untuk menurunkan dari CP menuju ke tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya, apa sih yang ada dalam tujuan pembelajaran atau TP itu? Jadi ketika kita menurunkan CP, merumuskannya menjadi tujuan pembelajaran, maka harus memenuhi minimal 2 komponen ini, yaitu yang pertama ada kompetensi dan yang kedua ada lingkup materi. Ini sudah pernah juga kita pelajari saat kita memahami CP. Jadi ketika kita memahami CP, di situ kita harus bisa menemukan mana kompetensi dan mana lingkup materi. Nah, itu nanti akan kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Jadi di tujuan pembelajaran ini minimal juga harus ada kompetensi dan juga materi. Kompetensi ini adalah kemampuan atau keterampilan yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan oleh peserta didik. Contohnya mempraktekkan, menjelaskan, menganalisis, mengidentifikasi. Nah, ini adalah
contoh kompetensi. Jadi secara konkret, jika dalam bentuk pertanyaan, kemampuan apa sih yang perlu peserta didik tunjukkan? Nah, jawaban dari pertanyaan itu adalah namanya kompetensi. Jadi kemampuan apa yang perlu ditunjukkan oleh peserta didik? Mungkin mempraktekkan tata cara wudhu. Nah, itu berarti kompetensi. Kompetensinya adalah mempraktekkan. Nah, atau tahap berpikir apa yang perlu ditunjukkan peserta didik? Tahap berpikir apa yang perlu ditunjukkan peserta didik? Ya, misalkan di kata kerja di CP itu menganalisis. Nah, ketika menganalisis berarti tahap berpikir apa di tujuan pembelajaran yang harus ditunjukkan oleh peserta didik? Apa perlu mengidentifikasi dulu atau langsung menganalisis ya dari lingkup materi. Nah, berikutnya adalah lingkup materi. Lingkup materi ini perlu dan mutlak harus ada pada tujuan pembelajaran. Lingkup materi ini apa sih? Yaitu konten atau konsep utama yang perlu dipahami oleh peserta didik pada akhir satu unit pembelajaran. Jadi di akhir satu unit pembelajaran, nah itu adalah konsep utamanya apa sih? Nah ini adalah lingkup materi. Contoh pertanyaan untuk memahami apa lingkup materi ini adalah hal apa saja yang perlu Hal apa saja yang perlu dipelajari oleh peserta didik suatu konsep besar yang dinyatakan dalam CP. Jadi ini kita juga bisa menganalisis dari CP itu apa sih lingkup materinya. Nah, kemudian kita turunkan ke tujuan pembelajaran. Jika masih umum, maka bisa kita pecah-pecah ya Bapak Ibu menjadi lebih spesifik. Nah, atau dengan pertanyaan ketika kita ingin memahami lingkup materi ini adalah dengan pertanyaan apakah lingkungan sekitar dan kehidupan sehari dapat digunakan sebagai konteks dalam mempelajari konten dalam CP ini ya ketika kita menyusun lingkup materi dalam TP ini seperti itu pertanyaannya. Nah, jadi sudah jelas ya Bapak Ibu, ada dua komponen dalam tujuan pembelajaran yang ini harus ada. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya adalah teknik perumusan tujuan pembelajaran. Jadi kita punya 3 pilihan nih dalam merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, kita merumuskan tujuan pembelajaran itu secara langsung dari capaian pembelajaran. Di situ kan ada jawaban pembelajaran itu sesuai dengan elemen ya Bapak Ibu, lalu kita langsung membuat poin-poin menjadi tujuan pembelajaran. Atau cara yang kedua, yaitu kita merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis lingkup mana kompetensi, menganalisis ya mana kompetensi dan mana lingkup materi pada capaian pembelajaran. Jadi seperti yang pernah saya tunjukkan, kita belajar menganalisis ini di CP ini kompetensinya apa sih dan lingkup materinya apa, kemudian kita rumuskan poin-poin tujuan pembelajaran dengan mengacu atau menggunakan taksonomi Bloom dan Anderson yang sudah saya contohkan tadi, itu adalah contohnya ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, kita bisa merumuskan tujuan pembelajaran dengan lintas elemen. Bisa jadi pada beberapa mata pelajaran itu memang harus lintas elemen, tidak bisa satu elemen kemudian dibuat sendiri tujuan pelajarannya. Harus lintas elemen karena ada beberapa mata pelajaran itu yang saya temukan bahwa materinya itu tidak lingkup materinya tidak pada semua elemen. Jadi kita perlu memadukan mengecus ya membuat tujuan pembelajaran itu lintas elemen. Nah, ini adalah contohnya. Ini contoh cara yang pertama yaitu jika kita merumuskan TP atau tujuan pembelajaran secara langsung melalui CP. Jadi ini contohnya adalah elemennya Al-Quran hadis. Kemudian CP-nya adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti menekankan kemampuan mengenal huruf hijaiyah dan harokatnya, huruf hijaiyah bersambung, dan kemampuan membaca surat-surat pendek dalam Al-Quran dengan baik. Nah, ini kemudian saya membuat tujuan pembelajaran karena di sini ada mengenal huruf hijaiyah dan harokatnya, maka tujuan pembelajaran pertama ini adalah karena ini sudah cukup konkret ya Bapak Ibu kompetensinya, maka kita gunakan lagi misalkan dengan mengenal huruf hijaiyah dan harokatnya, kemudian mengenal huruf hijaiyah bersambung, dan membaca surat-surat pendek Al-Quran dengan baik. Ini adalah contoh ketika kita menyusun tujuan pembelajaran secara langsung dari CP. Nah, kemudian cara yang kedua, kita menganalisis dulu mana kompetensi dan mana lingkup materi pada CP. Kita perlu membuat kolom seperti ini, Bapak Ibu ya. Jadi ini elemen, ini CP, kemudian kompetensi, kemudian lingkup materi, dan baru kita rumuskan tujuan pembelajarannya. Nah, ini. Jadi kita perlu menganalisis mana kompetensi dalam CP itu dan mana lingkup materi dalam CP itu. Contoh elemen akhlak pada mata pelajaran PI dan budi pekerti. Di sini bunyinya adalah
Peserta didik terbiasa mempraktekkan nilai-nilai baik dalam kehidupan sehari-hari dalam ungkapan-ungkapan positif untuk dirinya maupun sesama manusia, terutama orang tua dan guru. Peserta didik juga memahami pentingnya tradisi memberi dalam ajaran agama Islam. Mereka mulai mengenal norma yang ada di lingkungan sekitarnya, lalu peserta didik juga terbiasa mempercaya diri mengungkapkan pendapat pribadinya dan belajar menghargai pendapat yang berbeda. Peserta didik juga terbiasa melaksanakan tugas kelompok serta memahami pentingnya mengenali kekurangan diri dan kelebihan temannya demi terwujudnya suasana saling mendukung satu sama lain. Nah, di CP ini Bapak Ibu kita temukan ada fase-fase pemahaman ya, misalkan self reflection ya. Ini di sini ya, pengenalan diri misalkan Bapak Ibu ya. Self knowledge maksud saya di sini misalkan Eee, mengenal kekurangan diri dan kelebihan temannya demi terwujudnya suasana saling mendukung satu sama lain. Ini sudah pernah saya jelaskan pada saat kita belajar tentang memahami CP. Nah, kita kembali ke cara yang kedua ini bahwa, ketika kita sudah memahami CP ini lalu kita, identifikasi mana kompetensi dalam CP itu dan mana lingkup materi. Contoh di sini ya, saya menemukan ada kompetensi mempraktekkan, maka saya menuliskan di sini di kolom kompetensi mempraktekkan itu. Nah, ini nanti tidak harus kita gunakan langsung Bapak Ibu, bisa juga kita kita pecah menjadi kata kerja atau kompetensi-kompetensi yang lebih spesifik kalau kita gunakan untuk tujuan belajarannya. Tapi jika sudah spesifik, maka bisa kita gunakan langsung. Nah, di sini. Kemudian lingkup materinya contohnya di sini adalah saya menemukan bahwa ada ungkapan-ungkapan positif baik untuk dirinya maupun sesama manusia. Di sini saya tulis lingkup materinya adalah ini. Kemudian barulah saya kita rangkai menjadi tujuan belajar. Misalkan mempraktekkan ungkapan-ungkapan positif untuk diri, sesama manusia, orang tua, dan juga guru. Nah, ini adalah contoh kita meramu atau merumuskan tujuan belajaran dengan menganalisis dulu mana kompetensi dan juga mana lingkup materi. Nah, sekarang kita akan ke cara yang terakhir, yaitu merumuskan tujuan belajaran lintas elemen. Nah, ini saya temukan, ini perlu kita lakukan pada mata pelajaran bahasa Indonesia misalkan. Di situ ada beberapa elemen, di antaranya ada menyimak, membaca, memirsa, kemudian menulis, mempresentasikan. Di sini saya contohkan dua elemen ya Bapak Ibu. Jadi CP di elemen menyimak misalkan, peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar yang baik, yang penuh perhatian. Peserta didik menunjukkan minat pada tuturan yang didengar serta mampu memahami pesan lisan dan informasi dari media, audio, teks, aural, dan bla 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 bla. Ini Bapak Ibu ya. Kemudian di elemen membaca dan memirsa, peserta didik mampu bersikap menjadi pembaca dan pemirsa yang menunjukkan minat terhadap teks yang dibaca atau dipirsa. Peserta didik mampu membaca kata-kata yang dikenalnya dengan fasih. Kemudian peserta didik mampu, maaf ini tidak kelihatan. Nah, saya geser dulu. Peserta didik mampu memahami informasi dari bacaan dan tayangan yang dipirsa tentang diri dan lingkungan, narasi imajinatif dan puisi anak. Peserta didik mampu memaknai kosakata baru dari teks yang dibaca atau tayangan yang dipirsa melalui ilustrasi. Nah, di sini kita temukan bahwa sebenarnya di komponen atau di elemen menyimak ini belum ada konten materinya, Bapak Ibu ya, belum ada lingkup materi. Kemudian lingkup materi baru kita temukan di tentang diri dan lingkungan ini di elemen baca dan pemirsa. Kemudian diri dan lingkungan, narasi imajinatif, puisi anak. Nah, tentu kita tidak bisa membuat CP apabila di sini hanya ada kompetensi saja. Karena itu kita perlu membuat dari lintas elemen karena elemen menyimak tidak ada lingkup materi, baru kita temukan di elemen baca, kita bisa memadukan. Misalkan bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian saat mendengar audio tentang diri dan lingkungan. Kemudian mampu menguraikan pesan lisan, ini pada TP yang berbeda, menguraikan pesan lisan dan informasi dari media, audio, teks, aural, tentang diri dan lingkungan secara jelas. Jadi kita perlu memadukan antara elemen satu dengan elemen lain ketika kita membuat TP atau tujuan pembelajaran. Nah, ini adalah cara yang ketiga. Jadi Bapak Ibu sudah jelas ya, ada 3 cara dalam menyusun TP. Yang pertama secara langsung melalui CP, yang kedua kita analisis mana kompetensi dan mana lingkup materi pada CP, dan yang ketiga adalah menyusun tujuan pembelajaran dengan lintas elemen. Ini pada mata pelajaran tertentu memang harus seperti itu.
Namun ada juga yang tidak perlu seperti ini, tidak perlu pakai cara yang ketiga. Nah, Bapak Ibu, itu adalah cara kita menyusun tujuan pembelajaran. Silakan dipraktekkan, semoga bermanfaat. Pada pertemuan berikutnya, simak lagi video saya tentang bagaimana menyusun alur tujuan pembelajaran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.